Dahulu kala di tanah Jawa ada sebuah kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Prambanan. Rajanya bernama Karungkala. Waktu itu rakyat Prambanan hidup dalam kecemasan, sebab sang raja gemar memakan daging manusia. Menakutkan bukan anak-anak? Setiap pekan beliau meminta salah satu dari rakyatnya menyerahkan diri menjadi santapannya. Jika tidak ada yang mau menyerahkan diri, sang raja tentu marah-marah. Kemarahannya mereka lakukan bagi siapa saja. Karena itu para pembesar kerajaan merasa khawatir, lalu berusaha membujuk siapa saja agar bersedia menjadi korbannya. Jika tetap menolak, mereka akan dipaksa, bahkan dengan kekerasan. Kita harus segera pergi dari Prambanan, kata salah seorang penduduk kepada tetangganya. Iya, pasti. Tapi aku bingung. Tidak tahu harus kemana. Apalagi aku punya anak istri. Anakku 5, masih kecil-kecil. Jika ketahuan pergi, pasti ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Ya betul. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Jawab orang tersebut sambil menangis terseduh-seduh kebingungan. Apakah kita harus menyerah pada nasib? Kita harus berusaha menyelamatkan diri. Ya, benar. Lihatlah, awan hitam menyelimuti langit. Semoga nanti malam hujan lebat. Saat turun hujan nanti, kita berbondong-bondong pergi meninggalkan kampung halaman. Mengapa harus menunggu hujan turun? Jika hujan sedang turun dengan hebat, para prajurit penjaga pasti bertuduh mereka kurang perhatikan situasi lingkungan, sehingga tidak mengetahui jika ada orang yang melarikan diri dari Prambanan. Oh, begitu ya? Iya, betul. Aku tahu. Aku juga ingin mengikuti kalian. Iya, ayo kita bersiap-siap. Tampaknya beberapa waktu lagi hujan akan turun. Walau begitu, kita mesti berwaspada. Tak boleh lunas. Hidup memang harus selalu berhati-hati dalam keadaan apapun. Walau kita semua tahu bahwa semua kejadian bergantung kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Benar. Sungguh malang nasib rakyat Prambanan. Beberapa orang secara diam-diam mencoba melarikan diri, namun risikonya sangat besar. Jika sampai ketahuan dan tertangkap, tentu mendapat hukuman yang berat. Raja Karungkala mempunyai seorang adik perempuan yang sangat cantik bernama Rara Jonggrang, bak bidadari yang sedang turun dari surga. Siapapun yang melihatnya tentu akan terpesona. Rara Jonggrang berhati lembut, perilakunya sangat terpuji, tidak membedakan terhadap siapa saja, kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa. Semua dihormati, diperlakukan dengan baik. Beberapa pekan ini sang Raja Karungkala sering melamun, suka duduk menyendiri seperti ada yang sedang dipikirkan. Tingkah lakunya tidak seperti biasa. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya di hati para punggawa istana, termasuk Resi Sempali, orang tua yang berpengaruh dan dihormati di daerah Prambanan. Ketika sang Raja Karungkala sedang duduk merenung seorang diri, pelan-pelan Resi Sempali mendekat. Mohon ampun, Sri Brampun, kata Resi Sempali dengan penuh hormat. Sang Raja menoleh seraya bertanya, Mengapa? Ada apa engkau meminta ampun pada aku? Hamba lihat tuanku Raja berperilaku aneh. Aneh gimana? Aku tidak tahu maksudmu. Tuanku sering menyendiri, sering melamun. Ada apa kerama? Sang Raja menjawab pelan, Aku ingin mempunyai seorang permaisuri. Benarkah? Sungguh, aku ingin mempunyai permaisuri yang bisa mendampingi hidupku
Jangan khawatir. Hamba akan membantu mewujudkan keinginan Tuan. Mendengar jawaban Resi Sempali, sang Raja Karungkala tertawa terbahak-bahak saking gembiranya. Siapa kerenan putri yang menjadi impian Tuan? Aku ini melamar Dewi Larasati, putri cantik dari kerajaan Pengging. Tuan tidak salah. Gadis dari Pengging yang bernama Dewi Larasati memang sangat cantik. Kecantikannya tak ada tuannya di tanah Jawa ini. Mungkin di seluruh dunia tak ada yang lebih cantik dari dia. Bahkan dari kayaran pun tak ada yang bisa mengalahkan kecantikannya. Karena itulah, tolong pinangkan gadis itu dengan segera. Tuan adalah raja di raja. Tuan tidak perlu melamar, tidak perlu meminang, tapi cukup mengutus satu atau dua orang prajurit untuk datang di kerajaan Pengging, lalu membawanya pulang. Santeri pastilah berhasil. Aku tidak perlu melamar. Tidak perlu, benar. Hamba yakin, semua raja yang berada di sekitar Prambanan tahu siapa Tuan. Mereka tak akan ada yang berani menolak keinginan Tuan. Tapi menurutku tindakan seperti itu kurang baik. Sudahlah Tuan, tidak perlu banyak pertimbangan. Serahkan semua kebijakan kepada hamba. Ang penting beres. Baiklah, jika demikian. Lalu sang raja masuk ke kamarnya dan menulis sepucuk surat. Kemudian memanggil dua orang prajurit untuk menjadi utusan. Pergilah ke kerajaan Pengging hari ini juga. Perintah Raja Karungkala. Berikan surat ini kepada Raja Dewanata. Lalu bawa pulang Dewi Larasati untuk menjadi permaisuriku. Salah satu dari utusan tersebut maju ke depan untuk menerima surat. Lalu segera mohon pamit untuk segera berangkat menuju kerajaan Pengging. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, dua prajurit utusan kerajaan Prambanan sampai di wilayah tujuan. Siapa kamu? Tanya seorang prajurit juga. Aku utusan dari Prambanan. Datang kemari bermaksud menghadap sang Raja Pengging untuk menyampaikan surat. Rupanya surat penting, Pak. Kata prajurit juga. Saya kira begitu. Baiklah, ayo aku antar untuk menghadap. Ujar prajurit juga dari kerajaan Pengging. Dengan dikawal, kedua utusan masuk istana. Setelah menghormat, lalu menyampaikan sepucuk surat yang isinya minta agar sang Raja Pengging menyerahkan putrinya untuk dibawa ke Prambanan. Raja Karungkala sungguh kurang ajar. Aku tidak mungkin menyerahkan putriku kepadanya. Aku masih full harga diri karena aku adalah seorang raja yang harus dihormati. Ucap Raja Pengging setelah selesai membaca surat dari Raja Karungkala. Jika Tuan tidak mau menyerahkan Dewi Larasati sekarang, Sang Raja, tinjuan kami akan segera datang untuk menggempur Pengging. Kedua utusan mengancam. Hai, aku tidak takut ancamanmu. Gertak sang Raja Dewanata. Ayo, nyala segera dari hadapanku. Katakan kepada rajamu, Pengging siap menyambut orang-orang Prambanan. Suasana menjadi panas. Semua orang yang berada di tempat itu siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Beberapa prajurit tampak telah menghunus keris maupun senjata yang lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua utusan berdiri dan meninggalkan tempat tersebut dengan tergesa-gesa, terus meloncat ke atas kuda dan memacunya dengan kecepatan tinggi menuju Prambanan.
Ada-ada saja. Lu salah seorang prajurit yang sejak lama memperhatikan kejadian tersebut. Pan Komando, mulai hari ini kita mesti siaga menghadapi segala kemungkinan. Lanjut prajurit yang lain. Aku dan semua teman-teman prajurit selalu siaga. Siapa beberapa prajurit yang lainnya pula. Kedua utusan terus memacu kudanya dengan cepat. Sesampainya di Prambanan, utusan segera menghadap raja junjungannya. Mereka melaporkan kejadian yang dialaminya di Keraton Pengging tentang penolakan Raja Dewanata terhadap keinginan Raja Karongkala untuk memboyong Dewi Rarasati. Tentu saja laporan tersebut ditambah bumbu-bumbu agar ceritanya lebih menarik. Hal tersebut membuat Raja Karongkala merah padam mukanya dan darahnya naik hingga ke ubun-ubun, marah besar dan nyaris tak terkendali. Hamba bertuatu usir dengan kasar. Benar tuanku, mereka tidak menaruh hormat sedikit pun terhadap hamba berdua sebagai utusan raja di Raja Karongkala. Berarti mereka tidak menghormati kerajaan Prambanan. Mereka melesatkan tuanku Karongkala. Raja Prambanan tersebut langsung terbakar hatinya. Langsung berdiri dan teriak keras. Sekarang juga siapkan seluruh prajurit Prambanan. Rangkapi dengan senjata pusaka paling sakti untuk porandakan keraton Pengging. Jadikan Pengging rata dengan tanah, tidak satu pun makrab tersisa. Mendapat perintah dari rajanya, Patih Tumbar segera memerintah bawahannya. Jangan tunggu lama, kita segera bersiap dan berangkat. Dalam waktu singkat, perintah Raja Karongkala telah menyebar ke seluruh pelosok Prambanan. Semua prajurit segera mempersiapkan diri dan berkumpul di alun-alun, terdiri dari pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Senjata mereka terdiri dari tombak, keris, pedang, dan panah. Ada juga yang membawa bandil serta senjata rahasia yang tidak tampak oleh mata biasa. Dan tak lama kemudian pasukan yang jumlahnya cukup banyak tersebut mulai bergerak menuju Pengging.